Halo again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, kita mau update perkembangan seputar Bitcoin. Jadi hari ini masih ya hubungannya dengan konflik di Timur Tengah. Dan ini sebenarnya masih apa ya, kalau kita lihat ya, masih maju mundur lah ya antara Iran dan US. Tapi di sini ada satu berita yang cukup kritikal dan ini harusnya akan mempengaruhi market banget. So, kita bakal bicarakan langsung ya di video update kali ini. Jadi beritanya itu datang dari White House. White House ini update-nya adalah per 8:12 PM EDT, atau berita ini update-nya tuh kayaknya sekitar pagi tadi ya atau siang tadi gitu teman-teman. Intinya di sini White House keluarin schedule atau jadwal resmi bahwa Trump akan memberikan pernyataan berhubungan dengan planningnya dia di Iran gitu ya, atau di Middle East gitu. Dan jamnya itu adalah diperkirakan 9 PM Eastern Standard Time atau Eastern Time di hari Rabu, yang artinya kalau untuk WIB itu tambahkan 11 jam, which is sekitaran jam 8 pagi di hari Kamis, yaitu untuk WIB teman-teman. Dan di sini pernyataannya adalah kita akan meninggalkan Iran segera, ya, will be leaving very soon, kata dia begitu. Dan Iran di sini nggak perlu make a deal, kata dia. Ya, Iran doesn't have to make a deal, katanya. Ya, it's a new regime, they are much more accessible, katanya. Jadi di sini sebenarnya kalau kita boleh berasumsi liar ya teman-teman, kelihatannya yang dimaksud itu adalah mari kita lupakan yang terjadi kemarin, karena serangan sebelumnya itu ditujukan kepada Khamenei ya, supreme leader sebelumnya, dan karena sudah berhasil dieliminasi bahasanya, maka sekarang dengan pemerintah yang baru harusnya akan lebih mudah untuk dijangkau. Mungkin diskusinya akan lebih enak. Jadi kelihatannya Trump di sini, kalau saya ada baca ya, katanya Trump chickens out ya. Bahasanya Trump chickens out itu artinya Trump yang mulai tapi Trump juga yang mundur gitu kan. Nah, sekarang begini guys, pengkondisian ini saya pikir bagus buat kondisi kedua belah pihak ya. Sebenarnya sih kelihatannya Trump lebih memilih untuk nggak perlu ada kondisi kemenangan gitu ya, nggak perlu ada kondisi menang kalah gitu, kita semua sama-sama mengalah aja, let bygone be bygone gitu bahasanya ya. Yang sudah terjadi biarlah terjadi dan kita move on ke chapter berikutnya, jadi lembaran baru. Dan di sini pertimbangannya kalau kayak gini ibaratnya sama-sama jaga muka aja gitu ya. Trump gak harus menang, Iran juga gak harus kalah, tapi di saat yang sama kedua belah pihak tidak harus ada yang kalah, kira-kira gitu ya. Ini yang kelihatannya mau coba diupayakan. Dan sebenarnya kalau kita tarik lagi ya informasi sebelum-sebelumnya gitu, saya pikir kalau secara timeline kan kita tahu ya teman-teman, sebelumnya US take over Venezuela gitu kan, dan Venezuela itu memegang reserve oil dunia senilai 20% ya, lebih teman-teman sekalian ya, 20% itu supply oil dia yang pegang teman-teman. Nah, di satu sisi berita bagus ini itu munculnya ketika 10 years yield ya, atau si bonds, interest bond untuk yang 10 tahun ya, surat utangnya itu udah mendekati angka 4,5%. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada pembahasan menarik, sebelumnya saya udah sempat jelasin ke teman-teman juga, terinspirasi dari penjelasan yang dibagikan oleh salah satu user X ya teman-teman. Dia melihat bahwa kalau misalkan bond ya atau interest dari bonds ini sudah mencapai angka atau mendekati angka 4,5%, itu harus ada intervensi. Supaya apa teman-teman? Supaya utang ya dalam bentuk bunga yang harus dibayarkan itu nggak masif, nggak gendut gitu. Karena kalau kita lihat ini utangnya, interest on debt-nya aja naik terus gitu, 995 miliar dolar sekarang gitu kan. Dan kalau misalkan mereka harus bayar dengan bunga lebih tinggi, even 0,5% aja, itu akan sangat berdampak sekali gitu. Ya, dan kelihatannya di sini kalau kita lihat rotasinya itu lebih kepada Trump ya, ngambil oil dengan harga murah, habis itu menciptakan chaos ya dengan perang melawan Iran,
membuat Iran akhirnya menutup Selat Hormuz, dan dampaknya adalah oil price itu naik, ya kan? Nah, sekarang dengan oil price naik, Trump bisa jual oilnya mereka yang didapat dari Venezuela. Kemudian setelah dia jual, ya katakanlah selama 1 bulan penuh gitu, sepanjang bulan Maret, karena konfliknya hanya sepanjang bulan Maret, ya kita extend lah Maret dan April gitu ya, 2 bulan teman-teman, karena perlu waktu untuk pemulihan. Kemudian juga belum tentu Selat Hormuz langsung dibuka, ya maybe after that baru harga oil turun teman-teman, ya oilnya turun maybe di bawah $100 per barel lagi, dan that's it ya. Agendanya adalah ini gitu kan, supaya dapat keuntungan, dan keuntungannya nggak kecil gitu kan. Itu dari Trumpnya teman-teman. Mungkin itu strategi yang bisa saja dia ingin terapkan gitu kan. Dan pada akhirnya kalau kita lihat gitu, kenapa deadline-nya atau timeline-nya pas nih di bulan April gitu. Kita bisa lihat ya, sejak tanggal 31 Maret kemarin itu udah mulai digembor-gemborkan ya, bahwa ada rencana kalau mereka akan tarik pasukannya gitu kan. Dan I don't know guys ya, baru aja tadi, ini beritanya 2 jam yang lalu, Trump mengatakan ya bahwa Presiden Iran itu meminta adanya gencatan senjata ya, tapi US maunya Selat Hormuz dibuka dulu gitu. Sementara kalau dari berita yang diupdate, ini kan terus-terusan nih teman-teman ya, cetang-cetung berita keluar terus gitu kan. Yang terlihat di sini adalah pihak Iran nggak sependapat gitu. Pihak Iran nggak setuju, bahkan dia menjelaskan, pihak Iran ya, bahwa positioning mereka adalah tetap mempertahankan negara Iran ya dari the Zionist US enemy gitu. Jadi Zionist US enemy ini maksudnya Zionis adalah Israel gitu kan. Kalau pandangannya mereka gitu, is to continue supporting the resistance against the Zionist US enemy. Dan ini keluar beritanya sekitar jam 22:20 atau 10:20 malam tadi ya. Sekitar 2 jam 3 jam yang lalu dah dari pas saya bikin video ini gitu. Terus nggak lama keluar berita lagi, US dan Iran diskusi seputar gencatan senjata untuk pembukaan kembali Selat Hormuz. Dan kalau kalian lihat ya, ini seandainya kita zoom in gitu ya guys, Anda lihat deh. Ini AI Insight ya, dari si website ini gitu. Banyak yang nanya juga websitenya apa kok. Ini mktnews.com. It's free by the way. Saya udah bilang ya, untuk dapat news A1 nggak perlu subscribe Bloomberg juga kok ya. Nah, berita ini Anda bisa lihat ya, 2220, 2223 gitu. Bikin harga oil atau XAU ya itu naik dan turun gitu. Tapi ini kan AI Insight ya, artinya bukan yang terjadi sesungguhnya yang terjadi di market gitu. Cuman tetap kalau kita lihat memang market 2 hari terakhir itu news driven banget ya. Semua bergantung sama berita. Even kemarin saya updating ke teman-teman ya, di satu hari yang sama itu beritanya luar biasa guys ya. Tuh, satu hari yang sama nih. Pertama pagi-pagi gitu kan, Trump ngasih tahu ke AIDS kalau dia berencana untuk menyudahi perang di Timur Tengah walaupun Selat Hormuz nggak dibuka gitu. Sebenarnya ini kan bukan berita bagus ya, karena kita ngomongin Selat Hormuz kalau misalnya nggak dibuka berarti supply shock tetap ada, inflasi terhadap harga minyak tetap tinggi gitu. Ya, which is kalau misalnya di Indo ya ibaratnya bensin tetap mahal dah gitu aja ya kan. Terus setengah 11 malam Trump kembali memberikan sinyal kalau Strait of Hormuz akan dibuka setelah US keluar dari Timur Tengah. Lalu 2 menit kemudian keluar nih Iranian Resistance GC-nya saya lupa lagi apa teman-teman ya. Ini memberikan ancaman akan menyerang 18 perusahaan US yang berada di wilayah tersebut. Terus keluar lagi berita sekitar jam setengah, bukan jam setengah ya, tapi jam 12:30 malam teman-teman, bahwa Iran di sini memberikan sinyal bahwa mereka juga tapi mempertimbangkan lah untuk menyudahi konflik yang berlangsung dengan security guarantee ya, atau security guarantee itu maksudnya adalah keamanan yang dijamin gitu kan. Sederhananya sih saya rasa bukan cuma gencatan senjata, tapi mereka mau nggak boleh ada konflik
perang lagi ya secara langsung atau directly dengan Iran gitu. Terus beritanya keluar. Sampai tengah malam itu masih ada info atau kabar kalau Iran itu bukan bersedia ya, tapi udah siap gitu. Kalau seandainya ada ground confrontation, yang ngomong dari Iranian Foreign Minister. Artinya kayak gitu. Wah, market naik turun guys. Sampai tadi pagi gitu kan. Baru kemudian kita ngelihat perlahan-lahan ya kita bisa bilang dari segi harga tuh mencoba untuk naik gitu ya, berupaya untuk naik gitu kan. Jadi dia nanjak gitu, pelan-pelan. Akhirnya tembus nih level support resistance yang terbentuk pada Bitcoin. Ya, at least kalau teman-teman mengacu pada pergerakan di time frame 4 jam aja, itu sebenarnya ada nih support resistance bentuknya box saja kotak begini guys ya. Ya ini kalau kalian lihat, ini berlangsungnya nggak sebentar, ini lama, 1 hari 12 jam gitu. Jadi lebih kurang 36 jam tuh. Dia cuma bolak-balik, dan semuanya news driven. Artinya semua tergantung sama news. Ya, di sini adalah kondisi yang saya bisa bilang complicated guys. Kalau buat yang baru pertama kali masuk atau nyemplung ke market, ini complicated pakai banget ya. Bener-bener complicated. Ya, saya bisa bilang seperti itu. Nah, sekarang begini guys ya. Kalau kita lihat on the daily time frame, apa nih yang bisa disimpulkan teman-teman? Selain daily time frame, kita perlu bahas juga dari monthly close candle. Ya, apa yang bisa disimpulkan, apa yang bisa kita jadikan sebagai pertimbangan untuk menilai apa yang akan terjadi untuk sebulan ke depan. Sebenarnya kalau candle monthly, saya nggak mau terlalu ambil pusing ya, nggak mau terlalu ngambil patokan dari candle monthly. Cuma memang biasanya ya candle monthly atau candle yang time frame-nya lebih besar itu cenderung memiliki fair value gap atau imbalance yang biasanya bisa divisit ya. Sebagai contoh di sini waktu rally berlangsung di sepanjang periode Januari, Februari dan Maret 2024 itu setelahnya ada rebalance ya. Jadi fair value gap ini benar-benar diisi penuh bahkan baru kemudian dia bantu lagi atau rebound lagi gitu. Di sini juga sama ya. Terdapat fair value gap diisi pada April 2025, jadi bottomingnya di situ, terus dia naik lagi juga. Ya, kalau kita lihat nih teman-teman, sebenarnya ada fair value gap juga di sini, dan ini udah diisi, tapi nggak diisi full ya. Isinya cuma 50% tuh, kira-kira begini ya, nggak nyampe 50% bahkan, udah langsung terkoreksi lagi gitu. Nah untuk kali ini, sebetulnya masih ada fair value gap, tapi saya mungkin ambil dari sini. Jadi gapnya kecil ya, karena ini low-nya itu dengan high point-nya hampir ketemu. Walaupun harusnya ngambil di sini gitu ya, harusnya ngambil di sini. Boleh juga gitu. Ya. Nah kalau dilihat dari sini, dengan monthly close candle-nya dalam keadaan bullish gitu kan, apalagi membentuk atau berpotensi membentuk yang namanya inverted hammer candlestick. Ya. Dimana inverted hammer candlestick ini juga bisa mengisyaratkan adanya potensi reversal guys. Ya, apakah valid atau tidak gitu kan. Sebenarnya kalau saya lebih memilih, inverted hammer ini saya jadikan sebagai bahan pertimbangan bahwa si market memiliki indikasi untuk terjadinya reversal. Tapi saya nggak mau standalone, artinya saya nggak mau cuman mengandalkan bentuk candlestick aja dari sini gitu. Saya butuh konfirmasi yang jelas pada time frame yang lebih besar atau lebih kecil. Untuk kita lihat detailnya, dan lebih penting lagi nggak cuma itu, saya mau dapat konfirmasi candle. Jadi di bulan April nih kalau bisa closingnya dia tuh dalam keadaan bullish ya, minimal di angka 74.000 75.000, barulah kita ngelihat ada yang namanya three river morning star pattern. Dan secara pola kalau kita lihat candlestick menggunakan 3 formasi kayak begini, itu akan jauh lebih powerful atau jauh lebih terkonfirmasi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya mempertimbangkan kalau memang melihat bahwa harus bulan ini ada retracement gitu ya, atau ada naik dulu. Kira-kira kemana sih mentoknya? Ya, saya pikir sih masih lah di area 80.000 tuh masih gampang banget gitu untuk tercapai atau minimal kena. Dengan catatan teman-teman, respons dari market harus positif ya terhadap pernyataan yang diberikan oleh Donald Trump nanti pagi gitu. Dan kalau kita tarik datanya guys ya, menariknya nih, itu mirip loh tanggalnya sama waktu tarif Liberation Day di 7 April. Jadi waktu itu 2 April tarif diumumkan lewat Liberation Day. Kemudian tanggal 9 April baru ada pengumuman soal tarifnya ditunda selama 90 hari. Dan itulah yang jadi trigger market bottoming pada bulan April. Kalau sekarang
kebetulan nih mirip nih tanggalnya gitu ya. Jadi Trump kalau kita lihat akan memberikan pernyataan besok hari Rabu, dan kebetulan deadline-nya itu dari ceasefire-nya, bukan ceasefire ya, tapi deadline for US to start attack Iran power plant ya teman-teman sekalian, itu adalah pada kisaran 6 April ya. Jadi kalau misalnya 6 April nih secara tanggalan tuh bisa sama percis gitu ya dengan tanggal setahun yang lalu gitu. Dan ternyata itu yang menjadi trigger market bisa bounce gitu kan. Perhaps movement-nya bisa dikorelasiin atau dimiripkan dengan situasi pada 2018 tuh. Kebetulan April juga dia bounce ya gitu ya. Jadi sepanjang bulan Maret dia bearish, Aprilnya dia bounce-nya by 50% gitu ya. Habis itu dia baru turun lagi sepanjang bulan Mei. Jadi sell on May and go away baru valid gitu. Ya kan? Nah kalau kita lihat kira-kira kayak gitu menurut teman-teman gimana? Masuk di akal nggak gitu? Make sense nggak? Kalau memang Trump di sini merasa udah cukup gitu kan, konflik yang dia bangun, yang dia ciptakan, sisanya dia biarkan aja, biar Israel yang ngurus gitu atau gimana, ya udah, maybe that's the reason ya, market beneran bisa rebound gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman sekalian ngelihat nanti pagi ya, nggak ada yang tahu ya, beritanya ternyata nggak seheboh atau nggak sesuai dengan pengharapan banyak orang, dan kemudian market kembali terkoreksi, just remember one thing teman-teman sekalian, bahwa di overall movement kita memang belum sepenuhnya bullish gitu ya. I can say that we still moving in I don't know ya, maybe it's a bear flag pattern gitu kan. Ada potential dia hanya membentuk sebuah channel kayak begini. Itu juga bisa teman-teman. Atau mungkin kalau kita lihat lagi secara sederhana ya, sebenarnya patokan gampang aja, 69.000 guys, level support resistance gitu. Kalau emang ini nggak bisa diklaim, dia kena rejected, terus dia turun, dia hancur gitu harganya. Bukan sesuatu yang mengejutkan juga, karena memang sebenarnya kalau saya sih ya, saya kalaupun mau mengantisipasi atau melakukan aktivitas sell short pada market ya, saya pikir minimal banget saya butuh Bitcoin break aja deh dari low-nya gitu. Jadi kita ngelihat oh secara struktur memang dia sudah flip dan kembali dalam keadaan bearish. Nah, by the time itu terjadi, barulah saya pikir akan lebih enak atau lebih terkonfirmasi lah untuk dimanfaatkan gitu, bahwa momentumnya emang udah beres gitu. Belum lagi teman-teman, ini kalau kita pakai satu indikator namanya moon phase ya, moon phase indikator gitu guys ya. Sebenarnya saya ingat kenapa, karena kalau kita pakai kalender Imlek, hari ini tuh tanggal 15 guys, 15 waktu Chinese. Itu artinya apa teman-teman? Artinya full moon. Kita bilang bahasanya kalau di kita yang Chinese yang kebetulan masih menjalankan ibadah sembahyang gitu ya pada saat Cap Gua atau Ceit gitu kan. Itu berarti tanggal kita vegetarian ya, tanggal Cap Gua teman-teman. Dan kebetulan tanggal 2 April full moon tuh ya, full moon 2 April. Nah, kalau kita menggunakan indikator moon phase, biasanya ya pada saat full moon ya adalah kecenderungan market itu bergerak relatif bullish ya. Teman-teman bisa lihat nih tuh, full moon ya kan bullish, full moon bullish ya. Di sini flat ya, karena opening candle di atas terus dia turun tapi kemudian balik ke tengah gitu. Tapi di sini bullish, di sini bullish, di sini bullish. Ya, tapi bukan berarti serta-merta dia bullish terus ya. Ada juga momen-momen dia bearish gitu. Ini bearish ya kan, ini juga bearish teman-teman. Yang putih ini flat sideways, di sini baru dia bullish gitu. Ya, di sini juga bearish tuh, ya kan? Di sini bullish. Nah. Jadi apakah full moon yang kebetulan bertepatan juga dengan pengumuman Trump nanti banget kan pagi hari Rabu teman-teman, dan berbarengan dengan moon phase ini full moon tanggal 2 Februari gitu ya. Kalau tanggalan kita nih jam 5 pagi ya, Trump pilih tanggalnya, timingnya kok pas ya, apa jangan-jangan dia nunggu bulan ya guys ya. Bisa juga gitu kan, jangan dia impulsif gara-gara bulan gitu kan ya, teori cocokmologi gitu ya, ternyata beneran dia naik dulu gitu ya, baru kemudian ntar dibanting lagi gitu ya. Saya kalau ngejelasin ini ntar disangkanya pelin-pelan ya, galau ya. Sebenarnya bukan masalah itu guys ya, tapi kita di sini bisa dibilang harus adaptasi juga ya. Orang setiap hari beritanya baru ya. Saya tahu dari mana kalau Iran akan respons
seperti apa. Kalau si Trump sendiri akan ngomong apa, kita nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang bisa tahu pasti. Cuman itulah kenapa YouTube channel ini juga update-nya hampir setiap hari gitu. Jadi kita nggak absen gitu update, supaya teman-teman juga tahu perkembangannya kayak gimana gitu kan. You don't have to be trying to predict everything gitu. Kita hanya simply reacting the market aja gitu. Kalau emang market di sini ngasih kita istilahnya pergerakan-pergerakan yang baru, kemudian ngasih ada sentimen berita-berita baru, ya kita harus beradaptasi dengan news itu, dengan informasi itu, dan kita harus lihat lagi gitu, kira-kira gimana. Cuman saya highlight dulu teman-teman ya, kalau price action, top, kita mengabaikan nih situasi tadi full moon, ya mengabaikan statement Trump dan bla 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 gitu. Sebenarnya price action toh, kamu bisa lihat on the daily time frame, kita itu maintain di atas level 65.750. Jadi memang ini support resistance. Ya, bisa dilihat di sini support dan somehow kita ketahan lagi di level atau area yang sama. Ya, dia bisa closing dalam keadaan bullish, ada wick untuk dijemput liquidity, disambut buyers 2 candle 2 hari. Habis itu dia rebound gitu kan. Tapi apakah reboundnya dijamin pasti akan begini? Itu yang sebenarnya butuh katalis kuat. Dan katalis kuatnya adalah kalau ada kesepakatan antara US dan Iran dari hasil negosiasi mereka dan Strait of Hormuz kembali dibuka. That's the only catalyst yang kelihatan, teman-teman. Selebihnya NFP, labor data, dan bla 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 itu secara makro yes pengaruh. Tapi dampaknya nggak akan kelihatan sekarang karena ketutup sama awan sentimen diakibatkan oleh perang tersebut ya. Nah teman-teman, kita as a trader simply harus react dan harus adaptasi. Tapi satu hal yang saya perlu highlight sama kalian, ini nggak jauh beda sama COVID-19. COVID-19 itu uncertainty ya, kita nggak tahu kapan ketemu vaksinnya. Waktu awal-awal mulai istilahnya lockdown ya kan, kita nggak tahu apakah vaksinnya ini works atau tidak. Kalaupun dia works, kita nggak tahu timingnya berapa lama yang dibutuhkan untuk masa observasinya. Sampai akhirnya COVID itu udah dianggap seperti flu biasa. Ya, takes time. Ya, dengan kondisi geopolitik itu juga sama gitu. Strait of Hormuz ditutup, supply shock terjadi. Kan untuk normalisasi lagi aja nanti perlu waktu juga. Ya, perlu proses, dan itu bisa jadi panjang gitu. Jadi saya nggak ngerasa ada urgency dan ada kesempatan untuk market itu totally bam gitu ya, meletus naik signifikan gitu. Kalau S&P sama Nasdaq sih oke ya, 2 hari aja udah recovery-nya luar biasa guys ya, 6% untuk Nasdaq, dan sedang berusaha untuk close balik di atas support resistance, which is great gitu kalau sampai bisa gitu ya. S&P-nya udah menuju valid karena hari ini kalau kita lihat secara price action itu udah bertahan di atas ya gitu dah ya. Tinggal nunggu closingan sih Wall Street ya nanti pagi gitu kan. Cuma ini 6.500 sudah dipertahankan dengan cukup baik dan harganya sekarang itu berada di 6.580. As long dia closing di atasnya masih bisa naik dia besok gitu. Dan ini semua karena optimisme pasar aja, terutama atas statement dari Donald Trump itu ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, trendline juga diklaim, tapi balik lagi, permasalahan kita keseluruhan adalah tren internalnya juga dalam keadaan bearish. Dan kita masih bisa ngelihat ini potensi lower high-nya. Ya. Maaf guys ya. Right, so that's the idea ya teman-teman sekalian gitu. Nah, ini perlu saya garis bawahi, secara struktur, ini adalah high point ya, yang paling kritikal untuk saat ini, which is harga masih bisa naik sampai 70.000 dan tetap dia masih bisa cenderung turun gitu setelahnya, karena ini tetap bisa menjadi potensi lower high. Meanwhile, kalau kalian berpatokan pada internalnya, terus kita memanfaatin jangka pendek doang, Vin, gue cuma buat trading gitu, cuma buat ngambil dari sini ke atas misalnya gitu, itu juga nggak ada masalah, karena memang struktur, specifically kalau anda lihat di time frame kayak 30 menit, 15 menit, ya sekarang lagi bullish gitu. You have high point, you have low point, ada higher high, ada higher low, ada higher high lagi, ada higher low,
gitu kan. Harga berusaha untuk naik secara konsisten gitu, membentuk struktur yang bullish. Tapi ingat, ini adalah bagian dari koreksi atas penurunan ini. Jadi kita belum bisa mengatakan dengan yakin bahwa ini malah bakal bullish to the moon ya untuk Bitcoin. Paling sebatas kita naik untuk testing ke level-level krusial aja, kayak 72.000 ya. Kemudian juga kita ngelihat di sini terdapat imbalance dan bla 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 lagi. Ya, so that's gotta be the concern, teman-teman sekalian. Ya, nah to put it on conclusion, teman-teman ya, untuk secara keseluruhan, market wait and see. Tapi sebagian udah pricing in kalau apa yang akan disampaikan oleh Donald Trump besok pagi itu akan menjadi kondisi yang positif untuk market. That's why mereka making decision untuk start buyback ya, terutama di US equities. Teman-teman bisa lihat gitu. Tinggal Bitcoin pertanyaannya akankah ngekor atau tidak gitu. Cuma kalau memang benar ada good news per besok, probably Bitcoin bisa nanjak dan tembus level 69.000 untuk dia ngejar ke 72.000. Ya, so that's gonna be the level yang kita akan pantau, dan secara bias tergantung teman-teman pemanfaatannya kayak gimana. Cuman untuk saya pribadi intraday itu artinya hari ini sampai nanti jam 7 ya. Untuk daily close, saya masih relatif mengikuti struktur minernya, which is most of the setup yang saya kepikiran tuh mungkin lebih kepada long setup ya. Tapi tergantung, nanti lihat lagi kira-kira aset yang ideal untuk dimanfaatkan dari segi struktur price action tuh kayak gimana ya, atau koin-koin apa ya. Itu mungkin ya teman-teman yang bisa saya jelaskan di video update kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman trader, dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. God bless buat kalian semua. Stay safe guys di market. Cheers. Bye-bye.